Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibni Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriyah. Telah berlalu sebelumnya pembahasan berkenaan dengan sebab-sebab mandi wajib, bahwa sebab mandi wajib ada 6, 3 diantaranya terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 yang lain terjadi pada perempuan saja. Selanjutnya kata penulis rahimahullahu ta'ala, furudul ghusli, rukun mandi wajib atau rukun mandi. Sudah ini belum ya? Sudah masuk niat belum? Sudah tadi? Belum ya? Sudah masuk niat? Belum. Fardu ghusl, yakni rukun mandi. Rukun mandi ini baik mandinya mandi wajib maupun mandi sunnah. Mandi junub, mandi suci dari haid atau mandi Jumat. Ini rukunnya sama. Jadi rukun mandi di sini baik mandi yang mandi wajib maupun mandi yang sunnah. Kata beliau rahimahullahu taala, furudul ghusli isnan. Fardu yakni rukun mandi ada 2 saja. Sebagaimana kita sudah sebutkan di pembahasan wudu bahwa fardu atau rukun atau wajib adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah ya wa huwa juz'un min. Semua yang menentukan syah tidaknya ibadah dan ia merupakan bagian dari ibadah tersebut. Ya. Maka rukun fardu atau wajib mandi ada 2. Yang pertama an-niyah, niat. Yang kedua wa ta'mimu al-badani bil ma, mengenakan seluruh tubuh dengan air. Mengenakan seluruh tubuh dengan air. Rukun yang pertama adalah niat. Nah, pembahasan niat dalam mandi syar'i, mandi ibadah sama seperti pembahasan niat pada wudu dan pada apa kemarin baru wudu ya. Tayamum belum. Iya. Ya, telah berlalu ya pembahasan tentang niat, bahwa niat dalam pembahasan fuqaha ada 7 pembahasan seputar niat. Yang pertama definisi niat, hakikat niat, apa definisi niat? Kemudian yang kedua hukmun. 6. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang pertama hakikat niat. Apa definisi niat? Telah berlalu niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Memaksudkan untuk mengerjakan sesuatu yang mana maksud ini munculnya berbarengan dengan mengerjakan ibadah tersebut. Ya, maka maksud atau niat pada mandi wajib adalah memaksudkan niat pada mandi ibadah baik mandi wajib maupun mandi sunnah adalah memaksudkan untuk mandi di mana maksud ini muncul bersamaan dengan mandinya. Ini definisi niat. Yang kedua hukum niat. Apa hukum niat pada mandi? Pada mandi ibadah. Sekali lagi mandi ibadah di sini mencakup wajib maupun sunnah. Apa hukum niat pada mandi ibadah? Hukum niat pada mandi ibadah adalah wajib, rukun, syarat syahnya mandi. Semua jenis mandi ibadah dalam syariat, mau mandi wajib, yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah, niat itu rukun. Kecuali pada satu jenis mandi. Satu jenis mandi ibadah yang hukum niat di situ sunnah, tidak wajib, yaitu memandikan jenazah.
Jadi mandi jenazah itu wajib, tapi niat memandikan jenazah hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi hukum niat dalam mandi ibadah, kita katakan semua mandi yang ibadah dalam Islam, mau yang wajib seperti mandi junub atau yang sunnah seperti mandi Jumat, hukum niatnya adalah rukun, wajib. Kalau mandi Jumat tidak pakai niat, maka tidak syah mandi Jumatnya. Ya, mandi junub tidak pakai niat, ya tidak syah mandi junubnya. Semua mandi ibadah niat hukumnya wajib, kecuali pada satu mandi. Ada satu mandi ibadah yang hukum niatnya sunnah saja, yaitu mandi jenazah, memandikan jenazah. Sudah berlalu kemarin bahwa maut, kematian, salah satu sebab mandi wajib, ya kan? Yakni wajib memandikan jenazah, tapi niatnya di situ sunnah. Ya, sebagaimana akan diterangkan nanti pada pembahasan pembahasan jenazah. Kemudian yang ketiga adalah mahal, tempat berniat, tempat niat dalam hati. Tempat niat di dalam hati. Nah, tapi dianjurkan untuk membantu dengan lisan, terkhusus di sini mandi. Kalau ada orang kebiasaannya mandi tiap subuh, tiba-tiba junub, di sini butuh ditambih, dia ingatkan dirinya perbedaan bahwa sekarang saya mandi junub, bukan mandi biasa sehari-hari. Iya. Tapi asal niat itu yang di hati. Kalau dalam hatinya dia bilang saya ini mandi suci dari junub, ya, tapi mulutnya bilang saya niat mandi suci dari haid, maka yang jadi yang di hatinya, bukan yang di mulutnya. Karena mulut itu bukan patokan. Yang jadi patokan niat adalah di hati. Mulut hanya membantu memunculkan di hati. Kalau niat di hatinya sudah benar, walaupun mulutnya salah, ya tetap syah. Tapi kalau niat di hatinya salah, walaupun mulutnya benar, maka tidak syah. Kalau niat di hatinya salah, tapi dia di mulutnya benar, maka yang tetap salah, gitu. Misalnya dalam hatinya dia niat mandi junub, mandi Jumat, tapi mulutnya mengatakan saya mandi junub, maka yang jadi adalah mandi Jumatnya. Maka kalau seandainya dia junub, misalnya ya, seandainya dia junub, ya, tapi dia lupa dia junub, dan ini hari Jumat, dia meniatkan dalam hatinya ini mandi Jumat, tapi tidak tahu mulutnya dia bilang junub, maka yang jadi adalah mandi Jumat, karena itu yang di hatinya. Jadi kapan bertentangan hati dengan mulut, maka yang jadi patokan adalah hatinya, bukan mulutnya. Karena mulut itu sekedar pembantu, niat bukan di mulut, niat di hati. Cuman untuk membantu kamu memunculkannya, silakan bantu dengan lisanmu, tapi bukan itu patokannya. Karena niat itu di hati, bukan di mulut. Jelas ya? Kemudian waktu berniat, sebagaimana wudu, waktu berniat pada wudu adalah bersamaan dengan rukun pertama dalam wudu, yaitu mencuci muka. Maka demikian pula mandi junub, niat mandi junub adalah pada rukun pertama pada mandi junub. Berhubung rukunnya mandi junub cuman dua ya, niat sama menyiramkan ke seluruh tubuh, berarti waktu niat mandi junub adalah ketika pertama kali air menyentuh tubuh, bagian manapun yang kena duluan, mau dia siram dari kepala duluan, mau dia siram dari kaki duluan, mau disiram dari badan duluan, pokoknya pertama kali air mengenai tubuh, di situ dia niatkan mandi junub. Jadi kalau misalnya ada orang, dia ini di luar kamar mandi sudah niat saya mandi junub ini, saya mau mandi junub. Tapi ini kan bukan niat yang syar'i ya, ini niat secara bahasa, namanya azam, tekad. Niat mandi sebelum masuk kamar mandi itu bukan niat syar'i. Ya, itu bukan niat syar'i, baru dikatakan azam, tekad. Ya. Di luar kamar mandi dalam hatinya sudah ada mau mandi junub. Tapi pas masuk dia langsung siram badannya tanpa niat. Setelah siram berapa kali, saya lupa niat mandi junub. Maka siraman keempat dia baru meniatkan mandi junub. Nah, 3 siraman yang sebelumnya dianggap tidak syah. Ya. Maka bagian tubuh yang kena dari 3 siraman sebelumnya harus disiram ulang kalau mau syah. Jelas sampai sini? Semua bagian tubuh yang kena oleh 3 siraman sebelumnya yang dia belum niat, maka itu dianggap belum kena air, harus dikenakan air lagi kembali setelah berniat. Jelas ya? Karena niat mandi wajib atau niat mandi ibadah bersamaan dengan air menyentuh tubuh pertama kali. Terserah bagian tubuh yang mana, atas, tengah atau bawah. Boleh.
Kemudian kaifiat, apa yang dia niatkan ketika mandi junub? Karena kata Nabi SAW, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka bagaimana kaifiat niatnya orang mandi? Kita katakan kalau dia mandinya mandi wajib, otomatis mengangkat hadas, ya kan? Ya. Kalau mandinya mandi sunnah, tidak mengangkat hadas, ya kan? Mandi junub, apakah mengangkat hadas? Tidak. Ya. Jadi semua mandi wajib itu mengangkat hadas. Sementara semua mandi sunnah tidak mengangkat hadas. Karena itulah jangan sampai salah. Kalau dia mandinya mandi wajib, mau mandi junub, mandi suci dari haid, mandi suci dari nifas, ya mandi setelah melahirkan dan seterusnya, ya. Dia bisa meniatkan nawaitu raf'al hadas al akbar. Saya niatkan mengangkat hadas besar. Boleh. Atau dia meniatkan nawaitu toharatal shalah. Saya meniatkan bertohara untuk sholat. Boleh. Karena memang dia mau sholat, dia mau mensucikan dirinya, dia sedang berhadas. Maka dia boleh meniatkan nawaitu raf'al hadas al akbar, atau nawaitu tohara lis shalah, atau nawaitu nawaitul ghusl al fard, saya meniatkan mandi yang fardu, mandi yang wajib, atau nawaitu al ghusl al wajib, atau nawaitu fard al ghusl. Pakai bahasa Indonesia boleh, intinya saya niat mandi yang wajib. Jelas? Atau saya niat mengangkat hadas besar, atau saya niat toharoh untuk sholat. Itu intinya. Ingat, itu kalau mandi apa? Mandinya mandi wajib. Kalau mandinya mandi sunnah tidak boleh meniatkan tadi. Tidak boleh. Misalnya mandi Jumat, tidak boleh mandi Jumat dia katakan saya niat mengangkat hadas besar. Tidak boleh. Karena mandi Jumat tidak ada hadas. Kamu kan tidak berhadas, cuma mau mandi sunnah toh. Jadi jangan sampai salah. Kalau mandinya mandi Jumat, mandinya mandi Id, hari raya, mandi setelah pingsan, ya, mandi masuk Islam, itu kan mandi sunnah semuanya. Tidak boleh dia meniatkan saya niatkan mengangkat hadas besar, nggak boleh, nggak syah. Jelas? Karena tidak ada hadas yang terangkat ketika itu. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau niatnya niat mandi wajib, kita bahas dulu niat mandi wajib, baru niat mandi sunnah sebentar. Nah, sekarang kita niat mandi wajib. Jadi kalau mandinya mandi wajib yang sudah disebutkan sebelumnya, kecuali mandi jenazah, karena niatnya kan sunnah ya. Ya. Mandi wajib yang disebutkan sebelumnya, niatnya itu boleh niat mengangkat hadas besar. Mau bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Makassar terserah. Intinya mengangkat hadas besar. Atau niat mengangkat niat tohara untuk sholat. Atau niat mandi wajib. Ini 3. Ini bisa dipakai untuk semuanya. Mau mandi wajib, mandi junub, mandi junub, mandi suci dari haid, mandi nifas, semua boleh dipakai ini. Tanpa perlu saya menentukan jenis mandi saya. Misalnya saya junub, ada perempuan haid, ada perempuan suci dari nifas, boleh dia pakai satu niat saja ini. Niat mengangkat hadas besar untuk semuanya sudah. Ya. Atau niat tohara untuk sholat untuk semuanya. Atau niat mandi wajib untuk semuanya, boleh. Tidak wajib dia mengatakan ini saya niat mandi haid, nggak perlu, nggak wajib dia tekankan mandi haidnya, nggak perlu ditain. Ya, sampai sini dia bisa meniatkan niat-niat umum. Saya niat mandi wajib, saya niat mengangkat hadas besar, saya niat tohara untuk sholat. Itu berlaku untuk semua jenis hadas. Berhubungan suami istri, haid, nifas, semuanya boleh. Ya, sampai sini. Boleh juga dia menentukan jenis mandinya, boleh dia menentukan. Tapi ingat, kalau dia menentukan jangan sampai salah. Dia bisa mengatakan nawaitu raf'al janabah. Ini kalau berhubungan suami istri atau keluar mani, saya niat mengangkat janabah. Tidak boleh perempuan suci dari haid mengatakan saya niat mengangkat janabah, karena haid bukan janabah. Tidak dikatakan padanya junub. Perempuan haid tidak dikatakan junub, beda lain. Jadi dia boleh mentain. Kalau dia mau mentain niatnya, pastikan jangan sampai salah. Kalau gara-gara keluar mani sama berhubungan suami istri, dia katakan nawaitu raf'al janabah. Kalau habis suci dari haid, dia katakan nawaitu raf'a hadasal haid. Saya niat mengangkat hadas haid. Saya niat mengangkat hadas nifas. Saya niat mengangkat hadas janabah.
Itu kalau dia mau menspesifikkan niat. Kalau 3 yang tadi kan tidak perlu dispesifikkan, mencakup semuanya. Niat mandi wajib, niat mengangkat hadas besar, niat tohara untuk sholat. Bisa dipakai untuk semua mandi wajib boleh. Nggak perlu ditain, nggak perlu ditentukan jenis mandinya. Tapi kalau dia ingin menentukan jenis mandi wajibnya, boleh ditentukan, tapi jangan sampai salah. Jangan sampai dia junub, dia niatnya mandi haid. Itu tidak syah itu. Ya, misalnya pada perempuan junub, tiba-tiba ketika dia mandi dalam hatinya saya niat mengangkat haid, ini tidak syah. Atau dia suci dari mandi haid, suci dari haid, dia mandi tapi niatnya mengangkat janabah, ini tidak syah. Karena beda haid dengan janabah, beda. Makanya kalau tidak mau pusing menentukan, dia langsung pakai saja salah satu dari 3 niat yang umum tadi. Niat tohara untuk sholat, niat mengangkat hadas besar, niat mandi wajib. Ini sudah mencakup 3-tiganya, tidak perlu dipisah-pisah. Ya, tidak perlu ditentukan ini wajib, ini afwan, ini haid, ini nifas, ini tidak perlu. Ini 3 sudah cukup. Cuman butuh dikasih catatan, kalau dia ingin menentukan jenis mandinya apa, jangan sampai salah. Karena kapan salah bisa bermasalah mandinya. Innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kamu spesifikkan niatmu dan kamu salah, maka mandimu tidak syah. Tapi kalau kamu meniatkan yang global, yang umum, maka semua masuk di situ. Boleh. Jelas? Ya. Ini kesimpulan berkenaan dengan mandi. Wajib, yang wajib dulu ya. Tidak boleh dia mengatakan begini, saya niat mandi, tidak cukup, tidak syah. Nawaitul ghusl, tidak boleh, tidak syah. Harus ghusl wajib. Kenapa? Kan mandi ada 2, ada mandi sehari-hari, mandi ibadah. Jadi kalau dikatakan saya niat mandi tidak cukup. Belum cukup itu. Belum syah. Sudah ya? Ini kalau mandinya mandi wajib. Bagaimana kalau mandinya mandi sunnah? Bagaimana cara berniatnya? Kalau mandinya mandi sunnah, cara berniatnya mentayin. Langsung ditentukan jenis mandinya. Tidak ada niat umum di sini. Ya. Ya. Kecuali kalau dia mengatakan nawaitu sunnatal ghusl. Saya meniatkan sunnah mandi, yakni mandi sunnah. Atau nawaitul ghusla al mustahab atau al ghusl al masnun. Saya meniatkan mandi sunnah. Boleh untuk semua mandi sunnah. Ya. Tapi lebih bagus kalau dia mentayin kalau mandi sunnah. Mau mandi Jumat, nawaitu ghusl Jumu'ah. Dalam bahasa Indonesia saya niat mandi Jumat. Mandi masuk Islam, saya niat mandi masuk Islam. Ya. Sadar dari pingsannya, saya niat mandi setelah siuman dari pingsan. Ditentukan seperti itu. Kalau mandinya mandi sunnah. Jelas? Tapi kalau mandinya mandi wajib, ya kayak tadi. Baik. Adapun syarat syah niat dengan syarat maksud niat sudah berlalu ya, sama seperti di wudu. Syarat-syaratnya niat itu sama. Semua ibadah syarat niatnya sama. Harus muslim, harus mumayyiz, ya kan? Kemudian al ilmu bil manwi dan adamul munafi. Tidak boleh ada yang menafikan niatnya. Sudah berlalu pembahasan semua. Ya, selesai rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua dari mandi wajib adalah ta'mimul badani bil ma, mengenakan semua tubuh dengan air. Ini tidak ada pengecualian. Semua tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki wajib wajib untuk dikena cuci semuanya. Kena air semuanya. Luarnya, dalamnya. Maksudnya di sini kalau ada rambut di kepala atau janggut yang lebat, bagian luar sama dalamnya wajib kena air sampai air ke dalamnya. Kalau ada orang airnya tidak sampai di kulit kepalanya, maka tidak syah mandinya. Semua rambutnya basah tapi tidak sampai ke dalam kulit kepalanya, maka tidak syah. Ya, atau airnya tidak, kalau janggutnya lebat misalnya atau cambangnya lebat di sini, airnya tidak sampai ke kulit, ini juga tidak syah. Harus kena seluruhnya. Dibantu dengan menggosok. Maka di sini diperhatikan bagian-bagian yang kadang orang luput kasih kenakan air. Seperti lekukan tubuh, ketiak sedikit saya tidak kena air, tidak syah mandi junubnya. Ya, ketiak, selangkangan, bagian belakang lutut, lipatan di perut misalnya kalau yang agak gemuk, ya. Nah, kemudian sela-sela jari jemari, kemudian kulit di sini yang kadang tertutupi oleh kuku, ini harus kena semuanya. Makanya sudah berlalu
Kapan ada kotoran di kukunya dia harus hilangkan karena itu menghalangi air kena ke kulit. Kapan dia misalnya mandi, setelah mandi jelas-jelas di sini ada hitam kukunya dia, tai kuku. Itu jelas menghalangi air masuk. Ini tidak syah, harus diulang mandinya. Kalau dia yakin air kotoran kuku itu menghalangi air kena kulitnya. Nah, kalau ada cat yang melekat pada tubuhnya dihilangkan. Ada orang misalnya mandi junub tapi sebelumnya pakai pomade. Nah, pomade itu kan jelas ya, menghalangi air, membentuk lapisan di atas rambut, membuat rambut menjadi keras. Itu kan jelas menghalangi air sampai ke kulit rambut. Nggak boleh dia langsung mandi junub. Dia harus bersihkan dulu pomade-nya dari rambut kepalanya, itu baru dia mandi junub. Karena jelas pomade itu menghalangi. Jelas ya? Menghalangi air sampai ke kulit, ke rambut. Nggak syah mandinya. Nggak syah mandinya. Kalau ada orang pakai rambut palsu, ya, rambut palsu walaupun dari rambut asli, walaupun rambutnya rambut asli, ini dari rambut asli dibikin jadi wig, maka kalau mandi tidak boleh, harus dilepas itu, harus dilepas, harus kena seluruhnya. Kemudian, sama seperti wudhu di pembasahan muka, antara hidung dengan mulut, ya, kemudian mata, ya. Ada orang mandi subuh pagi-pagi, ya, mandi junub subuh-subuh misalnya, setelah mandi dia pegang begini ada tai mata. Berarti tai mata ini menghalangi tadi air kena di bagian sini. Itu tidak syah juga. Ya, harus dihilangkan dulu tai matanya, kotoran matanya semuanya. Ya, baru mandi. Seluruhnya. Intinya dari ujung rambut sampai ujung kaki harus kena air. Jari jemari kaki, tangan dan seterusnya. Ini rukun yang kedua dari mandi junub. Wallahu a'lam bishawab. Dan bagi yang sudah balik tapi dia belum dikhitan, afwan, ya, sudah balik tapi belum khitan. Misalnya ada orang Kristen masuk Islam, sudah balik, kan biasanya belum dikhitan, ya, tapi dia mandi wajib, maka ketika dia mandi wajib harus mengenakan air di bagian dalam yang seharusnya kelihatan ketika sudah disunat. Paham maksudnya kan? Iya. Kenapa? Karena itu kulit ketika balik sudah tidak boleh ada di situ. Makanya batas paling minimal orang disunat, anak disunat adalah balik. Selama belum balik, oke, tidak berdosa kalau tidak disunat. Selama belum balik. Tapi kapan sudah balik belum disunat, maka dia berdosa. Nah, ketika dia balik, itu kulit yang ada di ujung kemaluan sudah tidak boleh ada di situ. Lihat sampai sini, sudah harus terpotong. Tapi ketika dia masih ada di situ, maka tidak dikasih uzur. Dia harus memasukkan air ke dalam. Ya, kenakan air bagian dalam. Karena itu kulit sudah dianggap tidak ada, bagian dalamnya harus kena air. Ini bagi yang balik dan belum sunat. Ketika mandi junub harus kenakan air di bagian dalam kemaluannya itu, di ra'sul dzakar, di ujung kemaluannya. Kenapa? Karena dia melanggar perintah. Ya, kulit itu harus dihilangkan sebelum balik. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Demikian pula misalnya afwan bagi orang yang punya, ya, mungkin kerja di sawah atau yang semacamnya, kadang di tumit itu atau di kaki sudah pecah-pecah gitu ya. Dan pecahnya itu bukan retak begitu di kulit, tapi sudah sampai sudah terbelah kakinya gitu ya. Pecah-pecahnya itu besar dan sudah retak kaki itu. Sehingga daging yang tadinya dalam sudah kelihatan dan kering seperti itu. Nah, ini juga wajib memasukkan air di sela-sela itu. Karena sekarang sudah dihukumi bagian luar tubuh. Walaupun tadinya daging itu di dalam, tapi ketika terbelah dan mengering gitu ya, maka itu dianggap bagian luar, harus disiram juga kena air. Ya, ibarat ada orang misalnya luka, hilang sebagian dagingnya misalnya kan, terpotong, maka itu kemudian dia kering di situ, itu bagian luar tubuh. Walaupun tadinya di dalam tapi menjadi bagian di luar. Wajib untuk disiram juga. Wallahu alam bishawab. Adapun bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung itu tidak dianggap bagian luar, sehingga tidak wajib menyiram bagian dalam hidung dan bagian dalam mulut ketika mandi junub. Karena itulah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung hukumnya sunnah dalam mandi junub, tidak wajib, karena dia dianggap bagian dalam. Jelas? Kecuali kalau di hidung sama di mulutnya ada najis, maka wajib dicuci.
Misalnya darah, mimisan. Darah kan najis. Ya, darah najis. Harus dia bersihkan darah dari hidungnya. Atau gusinya berdarah. Ketika mandi junub dia harus bersihkan darah di gusinya. Walaupun asalnya itu tidak wajib dicuci, cuman gara-gara ada najis di dalam maka harus dicuci, dibersihkan. Ya, wallahu alam bisawab. Kemudian bagi yang panjang rambutnya diikat dan semacamnya atau dikepang, ya. Kalau air tidak bisa mengenai seluruh rambut kecuali rambutnya harus diurai, maka wajib kepangnya itu diurai, wajib ikatan rambutnya dilepas, harus wajib rambutnya diurai. Jelas ya? Ya. Jadi kalau misalnya tidak diurai nanti air tidak kena ke seluruh rambut, maka wajib untuk mengurai rambutnya. Ya, ini selesai pembahasan berkenaan dengan rukun mandi junub. Rukun mandi ibadah ya secara umum. Ya. Qala rahimahullahu taala syurutul ghusl. Syarat syahnya mandi. Syurutul ghusli hiya syurutul wudu as-sabiqah. Syarat syahnya mandi adalah syarat syahnya wudu yang telah berlalu. Telah berlalu syarat syah wudu. Airnya harus suci, ya. Harus tahir mutahhir. Tidak boleh ada zat yang menghalangi air sampai ke kulit. Ya, tidak boleh ada zat di kulit yang bisa merubah air menjadi air tahir. Ya. Dan seterusnya syarat-syarat yang sudah dikemukakan di pembahasan syarat syah wudu. Qala rahimahullahu taala sunanul ghusl. Sunnah mandi. Sunanul ghusli katsiratun minha. Sunnah mandi ibadah ada banyak. Mau mandi wajib, mau mandi sunnah, ini semua sunnah ini. Sunnah dalam mandi ibadah ada banyak. Minha, di antaranya yang pertama al-qiyam, berdiri. Maka kalau dia berdiri dalam ketika mandi, lantas meniatkan ini sunnah mandi, maka dia mendapatkan pahala karena berdiri. Tapi kalau dia mandi berdiri karena sekedar berdiri, tidak ada niatnya itu sunnah mandi, maka dia tidak mendapatkan pahala dari berdirinya. Jelas? Maka untuk mendapatkan pahala dari sunnah mandi ini harus diniatkan. Innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia berdiri ketika mandi karena memang biasanya mandi berdiri, ya tidak ada pahalanya. Tapi kalau dia meniatkan saya berdiri karena ini sunnah mandi junub, sunnah mandi Jumat, saya berdiri, maka dia mendapatkan pahala tambahan karena berdirinya. Ya, tentu saja lebih afdol berdiri dibandingkan duduk, karena ketika berdiri air itu lebih mudah mengenai seluruh tubuh dibandingkan duduk. Kalau dia duduk kan berarti semakin banyak lipatan. Ya, maka disunnahkan mandi ibadah dalam keadaan berdiri. Yang kedua, wastiqbalul qiblah. Disunnahkan menghadap kiblat. Karena hukum asal kita kan kalau melakukan apa-apa harus menghadap ke arah tertentu, ya kan? Sementara asyraful jihad, arah yang paling utama adalah kiblat. Maka selama tidak ada dalil yang melarang menghadap kiblat, maka hukum asal kita melakukan ibadah menghadap kiblat. Itu hukum asalnya. Jelas sampai sini? Kecuali kalau ada keterangan, misalnya imam disunnahkan ketika dia selesai sholat, dia berzikir, disunnahkan menghadap ke sebelah kanannya. Disunnahkan menghadap ke sebelah kanannya, bukan menghadap kiblat. Ini ada keterangan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW kalau selesai sholat selalu menghadap ke sebelah kanannya. Ya. Menghadap ke sebelah kanan. Jadi setelah salam sebelah kanan, beliau berpindah menghadapkan wajahnya ke sebelah kanan. Kecuali biasanya kalau ada yang beliau mau ceramah, ada yang mau sampaikan kepada sahabat, baru beliau melihat ke sahabat berbalik 180 derajat gitu ya. Tapi kalau tidak, maka beliau balik 90 derajat ke arah kanan. Ya. Karena itulah sahabat mengatakan, kami itu kalau bersaf di belakang Nabi, kami suka di saf sebelah kanan. Kenapa? Karena kami mau ketika Nabi selesai sholat, beliau menghadap kepada kami. Itu menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi SAW setelah sholat adalah menghadap ke arah kanannya. Ya, karena itulah sahabat suka di sebelah kanan Nabi SAW ketika sholat. Iya. Ini pengecualian. Tapi selama tidak ada dalil yang mengecualikan, semua ibadah sunnahnya menghadap kiblat, termasuk mandi wajib. Maka kalau mandi wajib bisa menghadap kiblat, itu sunnah tambahan, pahala tambahan. Disunnahkan menghadap kiblat ketika mandi wajib. Sunnah yang ketiga wal wudu.
wudu di dalam mandi wajib hukumnya sunnah. Jelas sampai sini? Wudu dalam mandi wajib hukumnya sunnah. Tapi ingat, kalau dia punya hadas kecil, maka niat wudunya menjadi wajib. Niat wudunya menjadi wajib. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini. Kalau ada orang punya dua hadas kecil, punya dua hadas. Misalnya ya, afwan, berhubungan suami istri dan berhubungan suami istri kemudian tidur. Berarti kan di sini berkumpul dua hadas. Hadas besar berhubungan suami istri, tidur hadas kecil. Berarti kan dia punya dua hadas. Hadas kecil sama hadas besar. Kalau dia mandi junub tok, langsung siram seluruh tubuh dengan niat mandi junub, mengangkat hadas besar, maka hadas kecil otomatis ikut terangkat. Karena kapan hadas besar terangkat, hadas kecil ini ikut terangkat. Karena itulah tidak wajib wudu dalam mandi junub, tidak wajib. Karena kapan dia sudah mandi junub, hadas kecilnya otomatis terangkat juga, tidak perlu wudu. Jelas? Karena itulah wudu bukan rukun mandi junub. Wudu ini sunnah mandi junub, yakni disunnahkan bagi yang mandi junub, disunnahkan wudu dulu sebelumnya. Disunnahkan wudu. Jelas? Nah, ketika dia berwudu, maka kita katakan wudunya ini untuk mengangkat hadas kecilnya, mandi junubnya untuk mengangkat hadas besarnya. Paham sampai sini? Iya. Walaupun kalau dia tidak wudu terangkat juga hadas kecilnya, tapi kalau dia melakukan sunnah, ingin menambah pahala mandi junub dengan cara melakukan wudu, maka kita katakan wudunya ini fungsinya untuk mengangkat hadas kecil, sementara mandinya untuk mengangkat hadas besar. Nah, karena itulah ketika wudunya untuk mengangkat hadas kecil, wajib dia niatkan mengangkat hadas kecil. Ingat pembahasan niat di wudu. Ketika dia wudu sebelum mandi junub, dia wajib meniatkan nawaitu raf'al hadas. Jelas sampai sini? Niat mengangkat hadas kecil. Hukum niat di situ wajib. Walaupun wudunya sunnah, tapi niatnya wajib. Niat mengangkat hadasnya wajib. Ini berkebalikan dengan mandi jenazah. Mandi jenazah wajib, tapi niatnya sunnah. Ya, kalau di sini niat pada mandi junub, niatnya yang wudunya yang sunnah, tapi niatnya wajib. Makanya ada teka-teki fikih dalam mazhab Syafi'iyah, dikatakan ada amalan yang dia wajib tapi niatnya sunnah. Ada juga amalan yang sunnah tapi niatnya wajib. Amalan apa itu? Amalan yang wajib tapi niatnya sunnah adalah memandikan jenazah. Amalan yang sunnah tapi niatnya wajib adalah wudu di mandi junub. Wudu di mandi junub sunnah, bisa ditinggalkan. Tapi kalau kamu kerjakan, maka wajib meniatkan mengangkat hadas. Wajib. Sudah sampai sini? Jadi wudunya sunnah, tapi wudu ini fungsinya untuk mengangkat hadas kecilnya dia. Paham? Maka dia meniatkan sebagai apa? Mengangkat hadas kecil. Wajib dia niatkan sebagai mengangkat kecil. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang mandi junub, dia tidak punya hadas kecil? Hadas besar saja dia punya, tidak punya hadas kecil. Tapi dia berwudu, apa niat wudunya di situ? Contoh, ada orang tidur sambil duduk, membatalkan wudu atau tidak? Tidur sambil duduk rapat membatalkan wudu? Tidak. Tapi ketika tidur duduk mimpi basah. Ya atau tidak? Mimpi basah. Berarti apa? Apakah dia punya hadas besar? Ada, yaitu keluar mani. Apakah dia punya hadas kecil? Tidak. Karena dia tidur sambil duduk, tidak ada hadas. Maka dia wajib mandi, tapi dia hanya punya hadas besar. Kita katakan tetap disunnahkan wudu. Tapi kali ini niatnya bukan mengangkat hadas kecil. Niatnya kali ini wudunya adalah wudu sebagai sunnah wudu. Saya niatkan ini wudu sebagai sunnah wudu saja. Saya tidak meniatkan mengangkat hadas kecil. Kenapa? Karena saya tidak berhadas. Saya tidur sambil duduk. Jelas ya? Iya. Ala kulli hal, intinya adalah untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan ulama, dia boleh tidak wudu dalam mandi junub, tapi kalau dia wudu, dia diwajibkan meniatkan mengangkat hadas secara mutlak. Baik dia ada hadas kecil maupun tidak ada hadas kecil, secara mutlak afdalnya seperti itu. Tetap dia meniatkan mengangkat hadas kecil dengan wudunya. Baik.
Wudu yang dimaksud di sini adalah wudu secara sempurna, dari cuci tangan sampai cuci kaki. Pertanyaannya, di mana letak wudunya? Kapan seorang wudu di tengah-tengah mandi junub? Jawabannya bebas. Dia mau wudu dulu baru mandi junub, boleh. Dia mau selesaikan dulu mandi junubnya baru wudu, juga boleh. Mau dia mandi junub setengah baru wudu lengkap di tengah-tengah, baru lanjutkan mandi junubnya, juga boleh. Ya, mau dia wudu dulu setengah baru mulai mandi junubnya sampai selesai, baru lengkapi wudunya, terserah. Ya, tidak ada aturan. Intinya ada wudu, ada mandi junub. Cuman yang paling afdol, kalau yang berbicara yang paling afdol adalah selesaikan wudu semua di awal sampai mencuci kaki, baru mulai mandi junub. Itu paling afdolnya. Yes? Tapi kalau dibilang boleh semuanya, ya boleh semuanya. Boleh, nggak ada masalah. Ya, mau wudu dulu sampai selesai semua baru mandi junub, baru mandi junub dulu, boleh mandi junub dulu semua sampai selesai baru wudu, boleh di selang-selingi, boleh. Boleh wudu di antara junub, mandi junub, boleh mandi junub di antara wudu, boleh, gak ada masalah. Tapi yang paling afdol adalah selesaikan wudu di awal sampai kaki, baru menyelesaikan, baru memulai mandi junub. Wallahu a'lam bishawab. Baik, azan dulu. Azan kayak. Hah? Belum? Oh, belum katanya, belum. Belum katanya. Hah? Masih salawat? Azami? Di sini juga di aplikasi ini sudah azan. Belum ding kalau di sini. Belum, di aplikasi belum juga. Ini azan maghrib ini. Iya, belum. Apa? Belum. Saya kira sudah masuk. Kira aplikasi azan isya, sebenarnya azan maghrib ini. Taib. Jadi yang paling afdal adalah wudhu dulu sampai selesai, baru kemudian mandi. Memulai mandi wajib. Berikutnya sunnah yang keempat, wa tasmiyah, membaca basmalah. Yang paling afdal bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi perhatikan, dia hanya disunnahkan baca ini kalau mandi junubnya bukan di WC. Ya. Kalau mandi junubnya yang ada WC-nya, ada toiletnya, makruh orang berzikir dalam kamar mandi. Misalnya ada orang bangun kamar mandi, pisah antara WC dengan tempat mandi, paham ya? Nah, kalau dia mandi junub di tempat mandi, boleh dia baca bismillah di situ karena tidak ada WC. Ya. Tapi kalau tempat mandinya gabung dengan WC, dimakruhkan dia baca bismillah di situ. Ya, maka sunnah membaca bismillah sebelum wudu, sebelum mandi junub, hanya kalau dia membacanya bukan di tempat yang ada WC-nya. Dia berwudu di tempat terbuka atau berwudu di tempat khusus mandi atau khusus tempat wudu, mandi di khusus tempat mandi. Tapi kalau ruangannya gabung dengan tempat buang air, maka tidak disunnahkan mengucapkan zikir ini, dimakruhkan justru. Dan kaidahnya, kapan berkumpul pada satu keadaan dalil yang membolehkan dan dalil yang melarang, didahulukan dalil yang melarang. Jelas? Itu kaidahnya. Di sini ada dalil yang menyunnahkan baca basmalah. Kalau dia misalnya mandi junub dalam kamar mandi yang ada WC-nya, ada toiletnya, di sini ada dalil yang mengatakan disunnahkan baca basmalah. Tapi ada dalil lain yang melarang, memakruhkan baca basmalah. Jelas? Ketika bertabrakan dua dalil, didahulukan dalil yang melarang. Kita bilang tidak boleh baca basmalah di awal mandi junub kalau dia mandi junubnya di tempat buang air. Lantas bagaimana solusinya? Ya, kata Nawawi rahimahullah, dia bisa membaca basmalah dalam hatinya, tapi tidak boleh pakai mulut, tidak boleh. Yang paling afdal adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi yang mandi junub, perhatikan, bagi yang mandi junub dan mandi suci dari haid, dia harus meniatkan bismillahirrahmanirrahim sebagai zikir. Sebagai zikir. Tidak boleh meniatkan bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat Quran. Kalau dia meniatkan bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat Quran, maka dia berdosa. Karena perempuan haid dan orang junub tidak boleh membaca Quran walaupun satu ayat. Dan bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Quran. Jelas?
Maka orang yang mandi junub dan orang yang perempuan yang mandi suci dari haid, ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum mandi, dia harus meniatkan bahwa ini zikir, bukan ayat Quran. Jelas? Dia meniatkan sebagai zikir. Ini sekedar diingatkan saja. Walaupun saya yakin kebanyakan orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim dia yakini sebagai apa? Zikir, bukan ayat Quran. Tapi ini butuh diingatkan. Jangan sampai ada yang meniatkan itu sebagai ayat Quran. Karena kalau dia meniatkan ini Bismillahirrahmanirrahim sekaligus zikir sekaligus ayat Quran, dia berdosa. Kalau diniatkan dua-duanya. Oh, ini zikir sekaligus ayat Quran. Ini dia berdosa. Tidak boleh perempuan haid dan orang junub baca Quran sampai dia selesai mandi. Walaupun itu cuma satu ayat. Tidak boleh. Baik. Sudah azan. Betul. Allahu Akbar.
Taib. Kemudian sunnah mandi junub juga yang beliau tidak sebutkan adalah siwak. Ya, karena sebagaimana di semua hal yang disunnahkan pada wudhu maka juga disunnahkan pada mandi junub selama itu memungkinkan dikerjakan, termasuk siwak. Ya. Kemudian sunnah berikutnya wa ta'ahudul ma'atif. Memperhatikan lakukan di tubuh seperti ketiak, ini bagian dalam telinga. Makanya para ulama mengatakan disunnahkan kalau mandi junub ketika menyiram telinga miring biar airnya betul-betul sampai ke dalam. Ya, sampai sini. Ya nih, kalau masuk kan gampang dikeluar ya. Daripada ada bagian kulit di dalam telinga tidak kena air, tidak sah mandi junubnya. Ya, karena itulah mereka mengatakan disunnahkan agak miring ketika menyiram telinga supaya betul-betul air itu sampai ke seluruh lekukan di telinga. Termasuk di lekukan telinga ini, ya. Itu namanya ma'atif. Ya, lekukan di tubuh semua harus diperhatikan. Bagian belakang telinga, lipatan-lipatan di kaki, di tubuh, ini semua disunnahkan untuk diperhatikan. Ingat ya, wajib disiram, disunnahkan diperhatikan gitu ya maksudnya. Jadi perhatikan itu jangan sampai tidak kena air. Kemudian sunnah berikutnya adal sambil menggosok supaya menyempurnakan air kena. Ya. Imam Malik rahimahullah mengatakan wajib menggosok. Kalau ada orang mandi tidak digosok walaupun kena semua tidak syah menurut Imam Malik. Karena itulah untuk menjaga khilaf dengan beliau disunnahkan menggosok. Digosok sambil digosok ketika menyiramkan air. Dia. Yang terakhir apa yang ke berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Yang ketujuh at-taslis, 3 kali. Ya, menyiram kepala 3 kali, menyiram tubuh 3 kali. Semua amalan dalam mandi junub disunnahkan 3 kali. Kemudian sunnah yang terakhir tartibu af'alihi, mentartib, mengurutkan. Bagaimana urutannya nanti akan kita terangkan ya. Bagaimana kita akan sebutkan bagaimana cara mandi junub yang sempurna dari awal sampai akhir. Tapi kalau sekedar mandi junub yang ringkas, yang penting syah, itu tadi niat mandi junub bersama dengan seluruh tubuh, bersama dengan menyiram bagian tubuh pertama kali, kemudian kenakan semuanya, selesai. Walaupun tidak wudhu setelahnya sebelumnya enggak. Walaupun tidak ada wudhu di dalamnya, maka mandi junubnya sunnah. Maka mandi junubnya syah. Ya, karena wudhu dalam mandi junub adalah sunnah, tidak mempengaruhi keabsahan. Iya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam masalah mandi junub, di syarat-syarat wudhu kemarin, jangan sampai ada pada anggota tubuh benda suci yang bisa merubah sifat air. Misalnya rambutnya belum kena air semua sudah pakai sampo. Nah, ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau dia pakai sampo lantas menyiram air berikutnya, maka airnya campur sampo, itu bukan lagi air suci, bukan lagi air penyuci. Ya, jelas sampai sini. Kalau ada bagian rambut yang tadinya kena air sebelum pakai sampo, kemudian baru kena air setelah airnya campur dengan sampo, maka itu dihitung tidak syah. Ya, demikian pula sabun dan semacamnya. Karena air campur sabun itu tidak menyucikan, tidak syah dipakai mandi junub. Ya, sampai sini. Karena itulah yang paling afdol, yang sunnahnya adalah menyelesaikan mandi junub seluruhnya, kenakan dulu semua. Tidak perlu sampai 2 kali ke 3 kali kena. Yang penting sudah kena seluruh tubuh, baru pakai sampo, pakai sabun dan seterusnya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala sunnah yang terakhir berupa tartib, urutannya mulai dari awal sampai akhir kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada soal di sini? Dia wudu kenapa?